Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 dari tim Kucing akan mempresentasikan hasil capstone project kami, yaitu membuat website pendanaan UMKM atau FAT Partner. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak mentor dari PT Kids Indonesia yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat kepada kami. Sebelum masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada Mas Noval Iksam sebagai tim leader, Halo, nama saya Naufal Iksam sebagai leader tim Kucing. kemudian ada Mas Mahes, Perkenalkan nama saya Mas Pradana. kemudian ada Mas Alivio, Halo, perkenalkan nama saya Alivio Nugroho. kemudian ada Mas Fadlan, Halo, perkenalkan nama saya Fadlan Triana Nugraha. kemudian ada saya sendiri yaitu Muhammad Faitur Adil Patri Akbar. Kemudian latar belakang UMKM akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi perkembangan teknologi informasi dan platform digital ini, kemajuan dalam teknologi informasi ini terutama platform digital dan infrastruktur pendukungnya telah membawa dampak yang signifikan dalam pengelolaan dan pendistribusian sumber daya ekonomi masuk melalui website kami ini yaitu Fund Partner. Kemudian masalah atau kendala UMKM di Indonesia saat ini tuh jadi UMKM di Indonesia mengalami banyak kendala atau masalah selama mereka menjalankan UMKM, seperti salah satunya yaitu dalam pendanaannya. Kebanyakan di UMKM Indonesia ini mendapatkan pendanaan dari hasil peminjaman bank, kredit atau dari dana pribadi masing-masing. Namun untuk itu di peminjaman bank terlalu ribet dan terlalu progres sama caranya itu terlalu rumit. Oleh maka dari itu kami membangun website Fat Partner ini. Tujuannya yaitu agar memudahkan UMKM Indonesia dalam mendapatkan pendanaan UMKM, karena nantinya akan ada investor yang akan mendanai UMKM mereka. Kemudian manfaatnya itu yaitu crowdfunding ini diharapkan dapat mendorong distribusi akses pendanaan kepada sektor-sektor yang terpinggirkan atau UMKM yang kecil dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian serta memberikan akses yang lebih untuk kemajuan UMKM ini. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu deskripsi singkat partner akan dijelaskan oleh Mas Fadlan. Jadi deskripsi singkat Fund Partner. Fund Partner adalah platform online yang dirancang khusus untuk menghubungkan pemilik usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan para investor yang tertarik untuk mendukung proyek atau bisnis mereka secara finansial. Jadi terdapat dua entitas, yaitu ada investor dan mitra. Investor ini yang mendanai usaha dari mitra, sedangkan mitra ini yang membuat usaha yang nantinya akan didanai oleh investor. Nah, ini ada permasalahan internal UMKM. Yang pertama ada manajemen yang lemah. Manajemen yang lemah cenderung membuat kesalahan di dalam usaha kita. Kita tidak mengetahui resiko rugi atau untung saat usaha yang kita buat. Lalu yang kedua ada rendahnya kapasitas teknologi dan digitalisasi. Ini mungkin masuk ke koneksi internet yang mahal atau sinyal yang susah. Lalu yang ketiga ada kurangnya keahlian dan pengetahuan kewirausahaan. Ini mungkin kurangnya edukasi dari pemerintah untuk para UMKM. Dan yang terakhir ada persaingan yang ketat. Ini UMKM seringkali beroperasi dalam jumlah yang besar di sektor tertentu. Hal ini membuat persaingan semakin ketat karena banyaknya pembisnis sejenis yang berusaha menarik perhatian pelanggan. Jadi semakin banyak mitra, maka mitra sulit untuk didanai oleh investor. Kemudian saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mahes. Baik, kemudian yaitu permasalahan eksternal. Itu terdapat akses terbatas ke pembiayaan. UMKM sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau modal usaha dari lembaga keuangan tradisional seperti bank. Kemudian kurangnya dukungan, yaitu masalah yang sering dihadapi UMKM yaitu kurangnya dukungan, karena terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan bisnis. Banyak pemilik UMKM tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan bisnis yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka dengan efektif. Kemudian kebijakan pemerintah tentang UMKM.
adanya kendala tentang persyaratan admin yang rumit, regulasi yang kaku, serta kurangnya insentif yang cukup untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudian, masih kurangnya pembinaan, bimbingan, manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia karena kurangnya pemahaman tentang manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, teknologi, serta strategi bisnis yang efektif dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Baik, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alivio. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi ini. Sebelumnya, teman-teman saya telah menjelaskan tentang permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia saat ini. Nah, kami dari tim Kucing mencoba memberikan solusi berupa aplikasi Fund Partner. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Fund Partner adalah aplikasi yang bergerak pada pembiayaan untuk membantu usaha berskala kecil melalui kredit yang jumlahnya tidak terlalu besar. Di sini, para UMKM, yaitu pemilik UMKM-nya, dapat membuat usaha atau pinjaman dari para investor hanya dengan syarat mengupload KTP atau data diri untuk validasi dari aplikasi Fund Partner itu sendiri. Lalu, untuk pengembangan sistem ini ke depannya, kami berniat untuk menambahkan fitur manajemen portofolio yang berisikan tentang edukasi tentang bagaimana UMKM dapat mengelola bisnis, pendapatan, mengatur keuangan, dan meminimalisir keuntungan atau kerugian dalam usaha. Berikut merupakan tips UMKM zaman now dari kami. Pertama, inovasi adalah landasan penting agar UMKM dapat tetap kompetitif dan bertahan di lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Keunikan bisa diwujudkan melalui konten, konteks, maupun infrastruktur yang berbeda dari pelaku bisnis lainnya. Inovasi perlu dilakukan untuk menciptakan nilai tambah baru bagi konsumen serta menciptakan keunikan di tengah persaingan. Baik, selanjutnya slide fitur-fitur akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Oke, terima kasih atas waktunya. Kemudian untuk fitur-fitur dari aplikasi website ini, terdapat sebuah login register, pencocokan mitra investor, verifikasi akun yang akan diverifikasi oleh admin. Kemudian keempat, profil mitra dan investor, fitur top up, detail usaha, dan logout. Nah, untuk melihat lebih lengkapnya, kita langsung saja memperlihatkan deploy. Oke, kita sudah masuk ke halaman masuk. Kita kan belum punya akun. Nah, kita kembali ke daftar. Di sini terdapat pilihan investor atau mitra UMKM. Kita pilih mitra UMKM, terus lanjut mengisi. Oke, berhasil mendaftar. Kita login terlebih dahulu. Nah, beginilah tampilan halaman mitra. Daftarkan usahamu. Nah, di sini kita harus mengupload foto dan KTP terlebih dahulu. Nah, upload berhasil, kembali. Ini ada fitur top up juga. Kita menambahkan submit. Nah, top up berhasil, kembali. Kemudian upload KTP. Nah, upload KTP berhasil. Nah, ini kita sudah menambahkan upload foto KTP. Ini status invalid. Kalau kita kembali dan mendaftarkan usaha, nah, menunggu validasi oleh admin. Nah, ini kita ke halaman profil agar status ini jadi valid. Nah, pada bagian admin, kita memilih mitra UMKM. Ini ada yang baru, mitraku. Misal kita kayak ini ada beberapa foto, bisa dicek kayak gini dan disilang. Misal saya mau memvalidasi bagian mitraku satu ini, validasi. Nah, sudah valid. Nah, di tampilan ini status valid. Jika kita merefresh, status akan valid. Kita kembali ke halaman mitra, lanjut mendaftarkan usaha. Seperti ini. Misal nama usahanya mitraku 1. Kita butuh pendanaan berapa? 50.000. Waktu pelunasan ini terdapat beberapa. Saya memilih 4 minggu. Ini terdapat 2 opsi. Seperti ini. Oh iya. Untuk saya segini saja. Kemudian untuk halaman mitra dilanjutkan oleh Tio. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada 2 opsi pembayaran, yaitu dibayar langsung lunas atau dicicil tiap minggu.
Jadi, jumlah dana yang kita butuhkan tadi nanti bisa dipecah jika dicicil atau dibayar langsung lunas sekali. Nah, di sini mungkin kita cicil tiap minggu dulu, terus pilih gambar. Gambar ini berupa gambar UMKM yang ingin kita kirim, oke. Di sini deskripsi usahanya, oke, submit. Nanti kita diarahkan ke halaman rincian halaman rincian UMKM saya. Di sini ada gambarnya, ada nama UMKM-nya, ada pemiliknya juga, terus bisa diedit juga bisa diedit. Nah, setelah ini prosesnya kita akan menunggu investor yang tertarik untuk mendanai mitra kita, UMKM kita. Kita keluar logout, kemudian mendaftar sebagai investor. Nah, kita berhasil mendaftar sebagai investor. Nah, berikut adalah halaman investor. Nah, oke. Ini statusnya kan belum divalidasi. Kita harus menambahkan KTP terlebih dahulu dan foto. Kita masuk ke profil, upload seperti tadi, melakukan top up saldo, kemudian upload KTP. Nah, upload berhasil. Nah, status masih invalid, kita kembali ke halaman admin, ke bagian investor, kita validasi terlebih dahulu. Kita validasi ini, nah, kita valid. Saya bisa ngecek seperti tadi. Kembali lagi, kita refresh halamannya. Nah, status sudah valid, kita kembali ke halaman investor. Nah, misal kita mendanai usaha mitra satu ini. Akbar, silakan menjelaskan. Mohon maaf Mas, bisa kembali ke halaman apa investor. Jadi di sini setelah investor memvalidasi upload KTP dan sudah divalidasi oleh admin, lalu dari investor bisa membuka halaman app investor. Di sini kita scroll up ke bawah Mas. Di sini ada apa usaha-usaha dari para mitra tadi yang dibuat. Bisa scroll ke bawah Mas. Nah, ini ada usaha mitra dengan jenis pembayaran. Langsung saja kita klik danai sekarang. Di sini ada detail pembayaran dari usaha dan juga ada saldo kita. Di sini kalau kita klik bayar sekarang, maka usaha mitra kita akan mendanai mitra yang kita pilih nih. Lalu nanti akan masuk ke mitra. Akan dijelaskan oleh mungkin Mahes. Mas Novel bisa kembali ke halaman mitra untuk login ke mitranya. Sebelumnya ini kan tadi kita pakai akun ini, kita bayar terlebih dahulu buat nanti ngeceknya. Nah, di sini dapat terlihat detail tentang mitra, pemilik, kemudian gambar. Bisa ke bawah lagi, Mas. Kemudian ada tenggat. Di sini terdapat detail usaha, tentang rincian usaha, kemudian di bagian investment bisa diklik. Nah, di sini itu terdapat beberapa pembayaran atau tagihan yang harus kita bayar. Jumlah dari tagihan ini digenerate berdasarkan pendaftaran UMKM sebelumnya. Kemudian coba Mas Novel bayar, kemudian bayar sekarang. Nah, sudah terlihat bahwa pembayaran pertama sudah berstatus lunas atau sudah dibayar. Selanjutnya ke riwayat transaksi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa transaksi sebelumnya sudah berhasil dan transaksi ini juga dapat dilihat di halaman rincian pada investor. Lihat bahwa sebelumnya mitra telah membayar atau mencicil pembayaran atau tagihan mereka. Di sini di bagian riwayat transaksi dapat dilihat riwayat pengembalian mitra dengan ID 7 yang sebelumnya, kemudian bagian investment. Nah, di situ juga dapat dilihat bahwa tagihan pertama sudah berstatus lunas, atau sebagai investor kita tahu bahwa mitra telah membayar dan pembayaran mana yang sudah dibayarkan. Mungkin sekian dari presentasi dari tim coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.